Entok atau sering disebut dengan mentok merupakan unggas yang terlihat hampir serupa dengan bebek karena memiliki paruh yang sama, yaitu berbentuk cocor. Namun bebek umumnya diternakan untuk menghasilkan telur, sedangkan entok biasanya diternakan untuk diambil dagingnya. Ukuran tubuh bebek dengan entok juga sekilas sama. Namun sebenarnya daging entok jauh lebih banyak dibandingkan dengan daging bebek petelur. Ada beberapa kelebihan yang bisa didapat dari ternak entok dibandingkan jenis unggas lainnya, seperti ukuran tubuh yang lebih besar, lebih tahan terhadap penyakit, harga jual lebih tinggi, pakan bisa didapat dengan mudah, dan juga cara budidaya yang cukup mudah. Bahkan bisa diternak di belakang rumah. Nah, untuk Anda yang tertarik dengan usaha ternak ini dengan skala rumahan, mari kita bahas bagaimana cara beternak entok di belakang rumah. Pastikan kamu menonton hingga selesai ya, agar tidak ada informasi yang terlewatkan. Ada 10 langkah yang perlu Anda lakukan untuk beternak entok di belakang rumah. Yang pertama adalah pembuatan kandang entok. Untuk jenis kandang entok yang bisa digunakan adalah berbentuk panggung atau kandang dengan alas tanah. Agar entok bisa tumbuh dengan baik, maka ada beberapa syarat membuat kandang entok yang perlu dipenuhi, yaitu membuat sirkulasi udara yang baik, mendapat sinar matahari yang cukup, melengkapi kandang dengan lampu penerangan serta penghangat, aman dari air hujan, mudah untuk dibersihkan, dan lokasi kandang dekat dengan kolam atau perairan. Jika kandang yang akan dibuat adalah kandang dengan alas tanah, maka alas tanah tersebut harus lebih tinggi dibandingkan permukaan tanah sekitar kandang. Hal ini bertujuan agar air hujan tidak masuk ke dalam kandang dan menggenang. Tambahkan juga ventilasi yang menghadap ke timur, dan menambahkan atap bening yang bisa membuat cahaya matahari menembus masuk ke dalam kandang. Langkah yang kedua adalah membuat kolam mandi entok. Entok menjadi salah satu unggas yang sangat senang mandi di rawa, kolam, danau, dan sebagainya seperti halnya bebek. Namun, jika rumah Anda lokasinya cukup jauh dari perairan, maka Anda harus membuat kolam dekat kandang. Anda bisa membuat lubang berukuran sekitar 2 x 1 meter dengan kedalaman antara 30 sampai 50 cm. Untuk dasar kolam bisa diberi alas terpal atau plastik, kemudian diisi dengan air. Yang ketiga adalah membangun pagar.
Pagar di sekeliling kandang entok juga harus dibuat agar lebih mudah dalam mengawasi ternak entok dan tidak mudah hilang. Apabila Anda membuat kolam sendiri, maka letak kolam dan kandang buatlah berada dalam satu pagar yang sama. Hal ini sangat penting untuk mencegah entok terkena gangguan seperti hewan lain, ditabrak, kendaraan, pencurian, dan berbagai masalah lainnya. Untuk bahan pagar bisa menggunakan pagar kelambu atau waring yang terlihat seperti kelambu. Langkah yang keempat adalah menjaga kebersihan kandang. Kebersihan kandang entok juga harus diperhatikan agar kesehatan entok bisa terjaga dengan baik. Membersihkan kandang entok juga bertujuan untuk membunuh bakteri patogen yang berkembang biak di dalam kandang. Selain itu, tempat pakan dan wadah minum juga harus dibersihkan dan air kolam harus diganti setidaknya 10 hari sekali. Kemudian lakukan juga penyemprotan desinfektan atau juga bisa memakai air deterjen untuk membunuh virus dan patogen. Penyemprotan desinfektan ini harus menggunakan bahan aktif yang berbeda setiap kali disemprotkan agar patogen tidak kebal. Yang kelima, persiapan anakan entok. Untuk anakan entok, bisa Anda dapatkan dari peternak entok yang memang menjual bibit peranakan, atau juga bisa dengan menetaskan sendiri telur entok menggunakan inkubator. Selain itu, pilihlah anakan atau bibit entok yang berkualitas agar hasilnya juga bisa berkualitas. Tempatkan anakan entok tersebut di dalam kandang yang dekat dengan lampu penghangat dan dilindungi dengan pagar pembatas. Yang keenam adalah pemberian pakan. Untuk pemberian pakan entok, jumlah pakan yang diberikan harus disesuaikan dengan umur entok dan juga memperhatikan komposisi bahan pakan tersebut. Agar entok cepat tumbuh besar, maka pakan harus mengandung protein tinggi. Bisa dengan memberikan pelet atau fur. Untuk dosis pemberian pakan entok dari awal hingga masa panen diberikan secara teratur sebanyak 3 kali sehari dan banyaknya pakan disesuaikan dengan umur entok. Porsi makan juga harus ditambahkan setiap minggu atau setiap 5 hari sekali. Sedangkan untuk banyaknya pakan bisa ditambah setiap 5 hingga 7 hari sebanyak 50% dari pakan minggu sebelumnya. Dan jangan lupa untuk selalu menyediakan minum bersih bersamaan dengan pemberian pakan. Yang ketujuh adalah penambahan vitamin dan antibiotik. Vitamin dan antibiotik juga penting diberikan agar daya tahan tubuh entok bisa meningkat, serta mendukung pertumbuhan entok agar lebih cepat. Selain membeli di toko,
Anda juga bisa membuat sendiri vitamin dan antibiotik dari jus buah murni seperti pepaya, labu, dan wortel, serta air rebusan dari parutan kunyit dan jahe atau temulawak yang disaring dan diberikan sebanyak 2 hari sekali dengan cara dicampur pada pakan atau minum entok. Kemudian yang ke-8 adalah mengatasi penyakit entok. Walau entok termasuk ternak yang tahan terhadap penyakit, akan tetapi virus tersebut akan selalu berevolusi dengan cepat. Hal ini membuat entok yang tadinya sudah kebal harus bersiap kembali menghadapi virus yang baru. Untuk mencegah penyakit pada entok ini, maka gejala serangan penyakit harus diatasi dengan cepat. Apabila ada entok yang sedang sakit, maka segera pisahkan atau karantina, yang bertujuan agar tidak menularkan penyakit tersebut pada entok lainnya. Obati entok yang sakit tersebut dengan obat unggas sesuai dengan gejala penyakit yang terjadi pada ternak entok Anda. Namun jika entok gagal diselamatkan, maka segera kubur bangkai entok tersebut agar tidak menular ke entok yang lain. Langkah ke-9, panen ternak entok. Saat berumur 4,5 bulan, entok sudah bisa dipanen, di mana usia tersebut memang usia ideal untuk panen entok, karena masih muda dan dagingnya masih empuk, gurih, dan enak. Apabila usia entok sudah melebihi 5 bulan, maka entok sudah siap untuk kawin dan dijadikan indukan untuk ternak entok selanjutnya. Dan langkah yang ke-10 atau yang terakhir adalah pasca panen entok. Sesudah panen dilakukan dan Anda sudah menjual hasil panen entok, maka lakukan proses seperti sebelumnya untuk melanjutkan ternak entok kembali. Bersihkan dan sterilkan juga kandang serta kolam entok agar ternak entok selanjutnya bisa terjaga kesehatannya. Demikianlah bagaimana caranya beternak entok di belakang rumah. Karena daging entok yang lebih banyak dari ayam kampung membuat entok memiliki harga jual tinggi per ekornya. Sehingga walaupun Anda beternak entok di belakang rumah, juga sangat berpotensi bisa memberikan keuntungan besar untuk Anda. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih karena sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa tekan subscribe, tekan tombol loncengnya, dan nantikan video-video selanjutnya. Semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa.